Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang terhormat Ibu Linda, selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, saya Aulia Rizky Agustisa Putri, saya mahasiswi Universitas Esa Unggul Bekasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Hubungan Masyarakat, dengan NIM 20 250 2237. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan paparan ringkasan mengenai proposal bisnis yang telah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Nah, bisnis yang akan saya paparkan ini bisnis yang bergerak dalam bidang fashion, yaitu aksesoris. Nah, bisnis ini saya beri nama aksesoris manik-manik atau yang disingkat AMAN. Baik, ini yang akan saya paparkan nanti, yaitu yang pertama ada latar belakang, lalu yang kedua ada gambaran usaha, rencana produk, yang ketiga ada keunggulan dari AMAN, yang keempat ada analisis usaha, yang kelima ada metode pelaksanaan, yang keenam ada perincian biaya, yang ketujuh ada gambaran produk, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu latar belakang mengapa saya memilih aksesoris manik-manik sebagai usaha. Oke, nah pada awalnya, semakin maraknya fashion di seluruh dunia yang juga turut serta meningkatkan selera fashion masyarakat di Indonesia, maka semakin berkembang dan maraknya pula tren fashion yang ada. Lalu, tren fashion sendiri yaitu cara berpakaian yang baru, up to date, dan mengikuti perkembangan zaman. Tren fashion juga merupakan gaya hidup seseorang yang diaplikasikan melalui cara berpakaian, cara berdandan, make up, model rambut, dan lain sebagainya. Lalu, berdasarkan hal tersebut, muncul ide membuat usaha yang bergerak dalam bidang fashion yaitu aksesoris. Nah, aksesoris merupakan salah satu yang termasuk ke dalam fashion. Aksesoris ini bertujuan sebagai pelengkap berbusana seperti contohnya gelang, anting, kalung, cincin, bros, dan lain sebagainya. Bisnis yang akan saya jalankan ini bisnis yang bergerak dalam bidang fashion yaitu aksesoris yang memanfaatkan manik-manik sebagai bahan utamanya. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, gambaran usaha rencana produk. Nah, usaha aksesoris manik-manik ini dibuat bertujuan untuk menambah tampilan dan inovasi produk-produk aksesoris yang sudah berada di pasaran sekarang. Selain itu juga, bisnis ini sebagai tempat mengembangkan dan melatih juga berwirausaha dan kreativitas. Aksesoris ini yang menggunakan bahan dasar manik-manik yang beragam, serta dapat didesain sesuai selera konsumen. Lalu selanjutnya ada keunggulan dari AMAN. Yang pertama yaitu produk memiliki seni kreativitas, lalu yang kedua ada aksesoris yang kekinian, yang ketiga ada produk murah yang terjangkau, yang keempat ada produk yang beragam, warna bentuk dan motifnya, lalu yang kelima ada dapat mengembangkan seni dan kreativitas karena customer dapat mendesain sesuai selera dan keinginannya sendiri. Lalu yang keempat, kita memasuki analisis usaha. Nah, analisis usaha ini saya ada 2 poin, yaitu ada segmentasi customer. Nah, dari segmentasi customer ini, yang saya bidik pada bisnis ini yaitu pelajar maupun mahasiswa, dan juga masyarakat rentang usia remaja sampai dewasa. Selain itu juga dari segi usia, dari anak-anak, remaja hingga lanjut usia. Dan tidak memungkinkan juga bahwa aksesoris ini tidak hanya dipakai oleh wanita, tetapi juga kepada pria. Lalu pada poin yang kedua yaitu ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang saya gunakan dalam memasarkan produk saya ini yaitu melalui media sosial. Media sosial contohnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Lalu juga saya menggunakan jasa influencer untuk memberikan review terhadap produk yang saya jual. Lalu
Untuk media sosial sendiri, seperti contohnya Instagram, saya menggunakan fitur iklan yang berada pada aplikasi Instagram tersebut. Lalu juga saya menggunakan strategi host to host atau dari mulut ke mulut terhadap rekan dan kerabat terdekat. Lalu yang kelima ada metode pelaksanaan. Nah, dari metode pelaksanaan ini adalah cara-cara untuk serangkaian membuat dari aksesoris manik-manik ini. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan dan peralatan manik-manik seperti manik-manik, tali aksesoris atau benang karet, lalu ada pemotong kawat, ada penahan manik-manik atau yang disebut cream bed, terus ada juga lem super dan pengait untuk kalung. Nah, perlu saya sampaikan bahwa pada metode pelaksanaan ini kita akan melakukan serangkaian cara untuk membuat aksesoris manik-manik, yaitu aksesoris kalung. Lalu yang selanjutnya ada menentukan model dan ukuran kalung. Nah, tentukan seperti motif manik-manik seperti apa dan ukuran panjang yang sesuai keinginan customer. Lalu yang ketiga ada menyiapkan desain dan susunan aksesoris. Menentukan desain untuk manik-manik yang paling cocok untuk selera Anda. Lalu yang keempat ada gunakan papan manik-manik untuk membantu proses memasukkan manik-manik ke dalam tali dan juga untuk mempercantik desain Anda. Lalu yang kelima ada potong tali manik-manik sesuai panjang yang sudah diukur sebelumnya. Lalu selanjutnya yang keenam ada menyiapkan 2 cream bed, 1 pengait kalung, dan manik-manik yang diinginkan untuk kalung Anda. Lalu yang ketujuh ada masukkan 1 manik ke dalam tali, kemudian masukkan clamping bed ke dalamnya, dan kemudian masukkan 1 manik lagi sekitar 2,5 ke dalamnya. Lalu selanjutnya ada letakkan 1 ujung penjepit, cincin pengait kalung setelah clamping bed, kemudian buat lingkaran dengan tali. Lalu, masukkan ujung tali melalui penjepit kalung, kemudian masukkan kombinasi manik krim dan gunakan tang atau alat penjepit untuk mengunci manik tersebut. Lalu yang ke-10, pindahkan desain kalung ke dalam tali setelah Anda puas dengan desainnya. Lalu yang ke-11 ada gunakan penjepit atau kait kalung dan kombinasi manik cream bed. Sisakan sedikit ruang pada kalung sepanjang 2,4 mm. Nah, ruang ini diperlukan untuk manik-manik bergerak dan berputar sehingga tidak saling bergesekan satu sama lain dan dengan talinya terlalu sering. Lalu, pasangkan cream bed pada ujung kalung yang kedua dan potong tali dengan tang. Nah, pada sesi ini tidak disarankan untuk memotong kawat terlalu dekat dengan cream bed karena sisa kawat sepanjang 2,5 cm yang disembunyikan di dalam lubang manik-manik sudah cukup untuk melindungi kalung Anda agar tidak terputus. Lalu selanjutnya ada perincian biaya usaha aksesoris manik-manik. Nah, di perincian biaya ini ada bahan dan perlengkapan yang diperlukan. Yang pertama ada manik-manik sebagai bahan utamanya, lalu yang kedua ada benang karet atau tali aksesoris, yang ketiga ada lem super, yang keempat ada cream bed, yang kelima ada kawat manik, yang keenam ada tang atau penjepit, yang ketujuh ada tang potong, yang kedelapan ada pita ukur, yang kesembilan ada jarum untuk manik, lalu yang ke-10 ada packaging atau kardus untuk packing kepada customer. Nah, total dari biaya keseluruhan tersebut yaitu 1.227.000. Selanjutnya kita masuk ke gambaran produk aksesoris manik-manik. Nah, ini merupakan ilustrasi yang saya gunakan untuk memaparkan gambaran produk yang akan saya jalankan nanti. Seperti contohnya di sebelah kiri ada gelang manik-manik, aksesoris manik-manik, lalu yang di tengah ada kalung, lalu yang di pinggir kanan ada cincin. Nah, ini merupakan gambaran ilustrasi
aksesoris yang berbahan utama manik-manik. Nah, aksesoris ini bisa didesain sesuai selera oleh customer yang memesan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pemaparan saya yang tadi terhadap proposal bisnis saya yaitu aksesoris manik-manik ini dibuat bertujuan untuk menambah tampilan dan dari inovasi produk aksesoris yang sudah ada di pasaran sekarang. Lalu salah satu keunggulan yang terdapat pada aksesoris manik-manik ini adalah berada pada jenis manik-manik yang beragam warna, bentuk, dan jenisnya. Nah, harga yang ditawarkan pun terjangkau dan customer bisa mendesain sendiri sesuai selera. Selain itu, aksesoris yang terbuat dari bahan utama manik-manik ini memang menjadi sebuah tambahan modis perhiasan dengan pilihan warna yang beragam. Dan juga keunggulan aksesoris manik-manik ini adalah unik dari segi tampilan, harga yang terjangkau, namun calon customer yang memakai bisa menentukan sendiri keinginan sesuai dengan selera. Oke, itu dia adalah pemaparan dari proposal bisnis untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.